Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat ya. Kali ini kalian akan belajar sejarah Indonesia bersama Bu Novita Nur Azizah atau Bu Zizah, mahasiswa Prodi Pendidikan Sejarah UNS angkatan tahun 2020. Kalian pasti sadar deh kalau perjalanan yang ditempuh oleh Indonesia untuk menjadi seperti sekarang ini, yaitu menjadi negara yang merdeka, tentunya melalui perjalanan yang panjang, perjalanan penuh luka dan darah perjuangan. Begitu banyak bangsa yang datang ke Indonesia dengan berbagai tujuan dan keperluan yang pada akhirnya berakhir dengan keegoisan mereka sendiri untuk menguasai bangsa ini. Setelah Belanda menjajah Indonesia, ada satu negara yang mengaku sebagai saudara kita, yang katanya mau membantu kita untuk bebas dari Belanda. Kira-kira dari kalian ada yang kenal nggak? Bener banget, mereka adalah Jepang. Nah, hari ini kita akan sedikit membahas awal mula pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kita lanjut, mari kita simak sedikit tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Jepang adalah negara kecil yang terdiri dari 6.800-an pulau. Secara umum, kita cukup mengetahui 4 pulau pentingnya saja. Jepang juga merupakan tempat bertempuhnya 4 lempeng tektonik besar, yang mana jika terjadi pergeseran akan mengakibatkan suatu gempa bumi besar. Bahkan karena Jepang dikelilingi oleh lautan, gempa tersebut bisa mengakibatkan terjadinya tsunami. Kondisi geografis Jepang semakin sulit karena dikelilingi oleh ratusan gunung berapi aktif, yang mana jika meletus tentu akan mengakibatkan bencana tambahan bagi negara Jepang. Nah, kalian kalau dengar kata Jepang gitu, apa sih yang ada di pikiran kalian? Bunga sakura? Anime? Samurai? Memang benar, mereka semua ini ciri khas dari Jepang. Tapi sebenarnya ada yang lebih dekat, bahkan sering kita lakuin nih di Indonesia. Dan ini berkaitan dengan Jepang. Ada yang tahu nggak? Ya, itu adalah upacara bendera. Jadi, upacara bendera yang sering kita lakuin di hari Senin adalah kebiasaan atau adat yang sering dilakukan Jepang untuk menghormati dan mencintai negara mereka. Dan hal tersebut ikut kita serap atau contoh sekarang ini. Nah, yang jadi pertanyaan selanjutnya, bagaimana bisa Jepang yang kecil ini, yang memiliki hambatan begitu banyak ini, bisa menjadi negara yang besar, bisa memiliki cita-cita yang begitu besar, dan sedikit demi sedikit mewujudkan cita-citanya untuk membentuk suatu negara persemakmuran Asia Timur Raya di bawah pemimpinan Kekaisaran Jepang. Usut punya usut, Jepang ini merupakan negara berbentuk kekaisaran, yang artinya secara teori Jepang dipimpin oleh kaisar. Tapi sejak abad ke-12, Jepang ternyata dipimpin oleh militer atau shogun. Sedangkan kaisar hanya bersifat simbolik, yang artinya tidak memiliki hak untuk melakukan suatu aktivitas sosial politik. Pada masa pemerintahan kesogunan ini, di Jepang terjadi banyak sekali pemberontakan yang berusaha untuk memulihkan kekuatan kaisar di Jepang. Selain itu, masa kesogunan ini juga menerapkan suatu kebijakan baru yang bernama Sakugo, yang mana dalam kebijakan ini Kesogunan Tokugawa melarang orang-orang Jepang untuk pergi ke luar negeri dan melarang orang-orang di luar untuk masuk ke Kekaisaran Jepang. Kondisi Jepang pada masa pemerintahan Kesogunan mulai memburuk pada abad ke-18 karena terjadinya banyak korupsi dan pemberontakan di Jepang. Hal ini terus memburuk dan semakin terburuk ketika Jepang memperoleh banyak desakan dari pihak luar atau dari luar negeri seperti Rusia, Amerika, dan juga Inggris untuk membuka diri bagi negara-negara di luar. Adanya kondisi di Jepang, belum lagi ditambah kondisi Jepang yang mengalami kemiskinan akibat korupsi dan tingginya pajak di Jepang, mengakibatkan Jepang terbelah menjadi dua kubu, yaitu kubu yang setuju atau mendukung pemerintahan kesogunan dan
kubu yang menginginkan kembalinya penguasaan oleh kaisar. Maka dengan demikian terjadilah perang Fusin yang berusaha untuk mengembalikan kekuasaan kaisar. Pada akhirnya Jepang berhasil dikuasai oleh pasukan pendukung kaisar. Dengan demikian maka Kaisar Meiji naik tahta pada tahun 1866 dan melakukan kebijakan restorasi Meiji atau pembaharuan yang dimulai dengan penghapusan politik isolasi atau sakuku di Jepang. Maka dengan ini Jepang membuka dirinya kepada luar negeri. Keberhasilan modernisasi Jepang selama restorasi Meiji bukan hanya membuat Jepang menjadi negara yang maju, tetapi juga membuat Jepang menjadi negara yang berhasrat untuk menyaingi negara-negara barat baik dalam bidang teknologi, ekonomi, sosial, maupun budaya. Hal ini didukung dengan semangat Jepang yang telah ada dari dulu, yaitu semangat Hakoichiu, semangat persaudaraan se-Asia Timur Raya. Maka dengan hal ini Jepang memiliki cita-cita yang baru, yaitu untuk menguasai atau membentuk suatu kawasan persemakmuran Asia Timur Raya di bawah pimpinan Kekaisaran Jepang. Langkah-langkah awal yang dilakukan Jepang untuk mewujudkan cita-cita ini adalah dengan menguasai negara-negara tetangganya, yaitu Korea dan Cina. Setelahnya, Jepang melakukan pengeboman di Pearl Harbor, Hawaii, tempat markas Angkatan Lautnya Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Maka dengan ini pula Jepang terlibat dalam Perang Dunia II karena telah memantik konflik dengan Amerika Serikat. Perang ini juga disebut dengan Perang Asia Pasifik karena terjadi di Asia. Setelah secara resmi terjun dalam Perang Dunia II, maka Jepang memiliki dua alasan untuk menguasai Indonesia. Yang pertama, karena adanya semangat Hakoichiu tadi, semangat untuk mempersatukan wilayah Asia Pasifik. Yang kedua, adanya keperluan untuk memperbanyak sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai bekal menghadapi negara-negara sekutu dalam Perang Dunia II. Maka dengan hal itu, Jepang memulai invasinya di wilayah Asia, termasuk Indonesia. Gerakan Jepang yang sangat cepat ini berhasil membuat Belanda merasa kebingungan dan terdesak, sehingga terjadilah perjanjian di Kalijati pada tahun 1942. Berdasarkan hasil perjanjian ini, maka Belanda menyerahkan Hindia Belanda ke Jepang. Maka dengan demikianlah awal mula pendudukan Jepang di Indonesia. Langkah-langkah awal yang pertama kali Jepang lakukan untuk menarik simpati rakyat Indonesia adalah dengan membebaskan Soekarno yang berada di penjara. Jepang mengetahui bahwa ada satu sosok yang begitu dikagumi di Indonesia, yaitu Insinyur Soekarno yang saat itu dipenjara oleh Belanda. Maka dengan itu Jepang membebaskan Soekarno dan memberikannya suatu organisasi bernama Putra atau Pusat Tenaga Rakyat, yang sebenarnya tujuan Jepang adalah untuk memudahkan Jepang dalam memonitoring penggalakan tenaga-tenaga rakyat Indonesia. Jepang melakukan berbagai propaganda untuk menarik simpati rakyat Indonesia, dan sedikit banyak hal ini berhasil karena ditunjukkan dengan berbagai sambutan yang diberikan oleh rakyat Indonesia kepada Jepang.
diberikannya berbagai respon positif oleh rakyat Indonesia pada awal pendudukan Jepang. Nah, lebih lanjut bagaimana perjuangannya bangsa Indonesia untuk menghadapi pendudukan Jepang akan kita bahas di saat-saat selanjutnya. Nah, itu tadi pembelajaran kita pada hari ini ya. Harapannya kalian bisa memperoleh satu atau lebih nilai atau pesan dalam pembelajaran kita hari ini. Minimal kalian bisa menyadari bahwa tidak ada keberhasilan yang bisa dicapai tanpa suatu usaha. Ingat, tidak ada cita-cita yang kecil, tidak ada diri yang kecil, yang ada hanya pikiran yang kerdil yang terus menyeret kalian ke jurang kemalasan dan kepasrahan tanpa usaha. Nah, selanjutnya untuk mengetahui lebih banyak mengenai bagaimana perjuangan bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang hingga akhirnya dapat memerdekakan diri, kalian bisa mencarinya di internet ya. Akhir kata, kurang lebihnya Bu Zizah mohon maaf dan terima kasih. Sekian. Sampai berjumpa lagi di pembelajaran selanjutnya ya. Bye.